Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan sejahtera. Hari ini Jumat 15 Agustus 2025. Pagi tadi sekira pukul 8.30 WIB, Presiden Prabowo datang ke gedung DPR MPR ya untuk menghadiri sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Ini kali pertama ya sejak Pak Presiden itu dilantik pada 20 Oktober 2024. Ada banyak peristiwa yang bisa di-capture, tapi saya ingin fokus kepada pembacaan doa. Doa yang dibacakan oleh legislator dari PDIP, Gus Mufti Anam ini mengharukan, menyentuh hati, doanya lembut, tapi tajam ya. Nah, dari cukup panjang doa itu, saya hanya izin untuk menayangkan ulang dari kanal YouTube-nya TV Parlemen, hanya fokus kepada doa untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo itu didoakan 5 hal. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu apa doa tersebut ya. Selamat mengikuti teman-teman. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin. Bersama kami hadir Presiden yang Engkau ridhai untuk bangsa ini. Presiden Prabowo Subianto, pemimpin tegas yang bertekad menegakkan keadilan. Jagalah kesehatannya, teguhkan langkahnya, lembutkan hatinya, agar tidak letih menyusuri jalan panjang membangun Indonesia. Jauhkan beliau dari bisikan kepentingan yang membutakan mata hati. Lindungi beliau dari tangan-tangan tamak yang ingin merebut cahaya dari kehidupan rakyat. Ya Allah, ya Aziz, ya Mu'iz. Ya, teman-teman, 5 hal itu kalau kita bahas yang pertama ya, doa dari Gus Mufti Anam ini, seorang istilahnya itu Gus Muda ya. Pertama, beliau mendoakan semoga Pak Prabowo itu Allah berikan atau Allah selalu jaga kesehatannya. Kemudian yang kedua, semoga Pak Prabowo itu diteguhkan langkahnya. Lalu yang ketiga, supaya Pak Prabowo harapannya didoakan itu supaya dilembutkan hatinya. 3 hal ini sebuah permohonan begitu ya. Dan 2 hal berikutnya itu permohonan perlindungan. Kalau yang 3 hal pertama itu harapan, permohonan harapan, yang kedua berikutnya itu adalah permohonan perlindungan. Yang pertama perlindungan dari mana? Supaya Pak Prabowo dijauhkan dari bisikan kepentingan yang membisikkan yang ya, supaya Pak Prabowo dijauhkan dari bisikan-bisikan kepentingan ya yang bisa merusak mata batin beliau, nurani mata hati beliau begitu. Kemudian yang kedua, supaya Pak Prabowo itu dilindungi dari tangan-tangan tamak yang ingin merebut cahaya dari kehidupan rakyat. Nah, 5 hal ini kalau bisa dibilang lengkap ya. Lengkap tapi padat gitu. Kalau boleh kita bahas yang pertama, secara pribadi saya juga ingin presiden kita nih, Presiden Prabowo Subianto itu sehat sampai 2029. Sehingga tugas-tugas yang beliau emban itu dapat dilakukan, dilaksanakan, ditunaikan dengan seoptimal mungkin. Kita nggak kepengen presidennya sakit, apalagi tergantikan. Ya, biar beliau selesai sampai 2029. Ini penting ya. Kalau teman-teman setuju, silakan tuliskan di kolom komentar. Kemudian yang kedua, doa yang singkat tapi lengkap ini supaya Pak Prabowo Allah
menentukan langkahnya. Ini juga penting karena kalau kita perhatikan ya, banyak kampanye-kampanye dari Pak Prabowo itu kan heroik ya. Ingin memperjuangkan rakyat, membebaskan rakyat dari kebodohan, dari kemiskinan, memperbaiki kesehatannya, memperbaiki pendidikannya, taraf hidupnya, banyak cita-cita beliau. Oleh karena itu, supaya Allah berikan keteguhan hatinya, keteguhan langkahnya, agar nggak belok-belok, gitu. Ini juga penting kan? Kemudian yang ketiga, supaya apa? Supaya Allah lembutkan hatinya. Nah ini juga penting doa ini, karena pemimpin yang lemah lembut itu akan dicintai oleh rakyat. Jadi pemimpin yang lemah lembut tuh otomatis pemimpinnya sayang sama rakyatnya. Tapi kalau pemimpinnya keras, otoriter, sok kuasa, misalnya ada rakyat yang protes, misalnya tentang kenaikan PBB sampai ratusan persen. Lalu ditantang, ya kalau mau demo silakan, nggak usah 5.000, 50.000, bla bla bla. Nah, itu nggak punya sensitivitas akan keresahan rakyatnya, kesusahan rakyatnya, malah nantang. Nah, kalau pemimpin yang dituangkan ke dalam hatinya kelembutan hati, itu bisa merasakan denyut kehidupan rakyat tuh lagi susah. Meskipun rakyat nggak bersuara, nggak demo, udah bisa kerasa tuh langsung. Udah pastilah harusnya begitu kan pemimpin ya. Jadi yang namanya pemimpin itu dia yang harus laparnya belakangan. Terbalik ya. Pemimpin itu adalah dia yang harus kenyangnya belakangan, laparnya duluan. Bukannya sebaliknya. Nah, kemudian doa yang berikutnya apa? Agar Pak Prabowo itu dijauhkan dari bisikan-bisikan kepentingan. Ya namanya pemimpin, presiden, ada aja kan yang bisikin, Pak begini Pak begitu Pak begini bagus loh Pak begitu bagus loh Pak. Oh kalau kayak gini nanti ekonominya bakal begini loh Pak, kalau kayak gini nanti suhu politiknya begini loh Pak. Pak kalau begini nanti elektabilitas Bapak tuh, kepercayaan publik tuh bakal begini Pak. Pak kalau ini wah macam-macam. Nah supaya Pak Prabowo itu dijauhkan dari bisikan-bisikan yang sesat ya. Tapi sebaliknya, semoga beliau mendapatkan asupan informasi, saran yang baik. Hanya yang baik-baik, karena beliau kan pemimpin. Kalau salah berikan kebijakan, itu yang berdampak langsung ke seluruh rakyat. Kemudian yang terakhir, doanya dari legislator PDIP ini, Gus Mufti Anam ini, agar Pak Prabowo itu dijauhkan atau dilindungi dari tangan-tangan yang tamak. Tamak ini serakah ya. Jadi misalnya begini, sederhananya lah ya. Rakyat Indonesia jumlahnya misalnya ada 280 juta. Masing-masing mendapat haknya satu gitu ya. Tapi untuk tipikal-tipikal yang serakah, dia pengen ngambil bagian untuk rakyat itu, khusus untuk dia sendiri gitu. Macam-macam yang diambil. Itu namanya tamak dan serakah. Dan supaya Pak Prabowo itu dijauhkan tuh dari tangan-tangan yang tamak dan serakah. Dengan begitu beliau jadi mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan orang-orang yang serakah yang jumlahnya tuh segelintir aja tuh. Mungkin hanya 1% atau kurang ya. Nah doa ini baik sekali dibacakan pada saat Pak Prabowo menghadiri sidang pertama ya, sidang tahunan perdana sejak beliau menjabat sebagai presiden. Dan saat itu Pak Presiden menyampaikan pidato kenegaraan, biasanya kan tradisinya begitu ya, sebelum hari raya kemerdekaan tanggal 17 Agustus itu Presiden
datang ke gedung MPR DPR, beliau menyampaikan pidato kenegaraan. Di dalam pidato itu beliau menyampaikan nota keuangan RAPBN tahun depan atau tahun 2026 seperti apa. Dan ya setelah itu ada sidang-sidang yang dipimpin oleh Ketua DPR ya. Nah, gimmick-gimmicknya atau sketsa-sketsa yang melengkapi peristiwa pada hari ini, itu misalnya Ketua DPR nyanyi lagu The Beatles. Terus pada saat Pak Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan, ada banyak yang beliau highlight ya. Salah satunya misalnya beliau menghapus tantiem tunjangan untuk komisaris-komisaris yang beliau sebut tuh setahun ada yang dapat 40 miliar, macam-macam lah ya. Dan itu beliau hapus tuh. Itu jelas menunjukkan keberpihakan ya. Ya mudah-mudahan itu juga berlaku untuk pejabat-pejabat yang lain, dihapus saja. Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat nih, pada saat Pak Jokowi datang, itu beliau hanya disambut oleh Sekjen MPR aja tuh. Ada siapa sih, ibu-ibu atau siapa gitu ya. Saya kurang hafal persis untuk namanya. Tapi ketika Pak SBY datang, Pak SBY kan datang sama dua putra mahkota kan. Ada Mas AHY, ada Mas Ibas. Mas AHY jadi menteri, Menko malah. Mas Ibas itu ada di MPR. Wakil Ketua MPR ya kalau nggak salah ya. Kan ketuanya itu Pak Ahmad Muzani, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI Bu Puan Maharani, kemudian Ketua DPR RI Pak Najamuddin saya ingatnya itu. Boleh dicek nanti ya sama teman-teman kalau nggak salah begitu. Nah pada saat datang Pak SBY didampingi sama dua putra mahkota. Itu yang ngeliput selain wartawan ada yang nyalam-nyalamin beliau, anggota-anggota dewan. Ya entah itu dari Partai Demokrat atau partai lainnya ya. Tapi perbedaan penyambutan antara Presiden ke-6 Pak SBY dengan Presiden ke-7 Pak Jokowi itu kelihatan kontras. Kemudian kalau Pak Presiden sendiri, Pak Prabowo itu pada saat datang itu yang nyambut lengkap. Ada ketua MPR, ada ketua DPR, ada ketua DPD, ada wapres juga gitu. Dan ada pejabat-pejabat yang lainnya ya. Tentu saja kader-kader inti dari Gerindra ya. Yang itu udah wajib lah sambut komandannya begitu kira-kira. Nah, teman-teman, dari 5 doa ini ya, apa yang ingin teman-teman tuliskan tuh sebagai bagian dari diskusi ya. Doanya itu banyak, lengkap, tapi saya izin untuk meng-highlight doa untuk Pak Prabowo. Ada doa juga untuk Mbak Puan, doa untuk negeri ini gitu ya. Dan izin menayangkan dari kanal YouTube-nya TV Parlemen. Nah teman-teman, barangkali itu saja ya yang ingin saya angkat sedikit saja tentang doa. Nanti di lain kesempatan ya mungkin kita akan bahas sambil jalan tentang realisasinya gimana sih. Karena pasca Presiden membacakan nota keuangannya tuh untuk RAPBN 2026, itu kan IHSG ambruk lah istilahnya begitu, turun. Nggak tahu ada sentimen pasar atau gimana, saya kurang paham ekonomi, tapi kalau kita bisa baca dari data-data atau dari berita, triwulan pertama di tahun 2025 aja, itu pemerintah Pak Prabowo itu sudah menambah utang baru hampir 500 triliun. Kalau nggak salah itu yang saya baca di beritanya. Sementara tahun ini, tahun 2025, utangnya itu sekitar 500 triliun. Hanya bunganya. Belum termasuk pokoknya. Untuk yang pokoknya, saya perlu cek lagi. Pernah saya dengar katanya lebih dari 1.000 triliun kalau ditambah dengan bunga.
Jadi pemerintah Pak Prabowo ini lagi pusing-pusingnya. Ya, untuk presiden pusing, apalagi rakyat ya. Karena beban utang ini terlalu besar. Sementara pada saat yang sama, itu perlu dialokasikan dana, misalnya untuk IKN. IKN itu kan masih dapat dana sekian triliun. Ada berapa pegawai gitu, ada 1.000 gitu atau berapa. Mestinya karena ini momen kemerdekaan, Pak Prabowo perlu untuk menunjukkan bahwa beliau sebagai presiden yang merdeka. Beliau bisa bilang, mohon maaf IKN nggak bisa kita lanjut, anggaran nggak bisa kita alokasikan, untuk apa misalnya pegawai-pegawai ada di sana nggak jelas gitu ya. Nggak produktif, maksudnya nggak terpantau produktif, kayak gimana tuh memantaunya tuh? Kalau nggak salah ada 1.000-an atau berapa gitu, tolong koreksi kalau salah ya. Nah itu harus di stop, lebih berguna untuk alokasi yang lain. Ada yang usul waktu itu dijadikan ini aja, ibu kota Kaltim atau mana gitu. Usul dari beberapa anggota partai ya. Ya, memang Pak Prabowo pernah berjanji untuk eksekusi IKN. Tapi beliau juga bilang itu nggak bisa dilakukan dalam sekejap, dalam jangka panjang. Apalagi kalau kondisi saat ini dipaksakan, itu jelas bukan pemimpin yang realistis. Kan negara ini ibarat organisasi terbesar lah ya. Dia punya uang kasnya itu ya dikelola di APBN. Misalnya 3.000-an sampai berapa, 3.500-an triliun misalnya. Nah, di situ kan bisa dicek pengeluaran rutinnya. Untuk program-program misalnya Pak Prabowo bilang ada 20 juta yang sudah mendapatkan MBG gitu. Terus beliau juga dalam pidatonya menyampaikan akan memperhatikan apa sih tentang pendidikan, ada kenaikan anggaran. Tapi yang kayak gitu-gitu nanti dilihat realisasinya aja sih. Biar lebih clear. Ini kan global. Detailnya tuh baru rencana kan. Nah, itu nanti bakal dihitung-hitung ada ke anggarannya. Jangan anggarannya itu mungut dari pajak. PBB naik ratusan persen, bahkan ada yang 1.000-an gitu ya. Yang saya baca begitu, entah benar atau enggak di salah satu wilayah. Negara kita nih negara yang amat super kaya, tapi kalau dilihat pemasukan negara, itu dari data BPS yang saya baca beberapa bulan lalu, itu justru sekitar 250-an triliun dari sumber daya alam. Sementara dari pajaknya sendiri, itu justru jauh lebih besar, mendominasi ya. Ada sekitar 2.000-an triliun pajak. Ya itu saja teman-teman ya. Terima kasih yang sudah bersamai. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Koreksi kalau ada yang salah. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.